Saudara, pernah nggak kalian dengar tuduhan ini? Katanya orang Kristen nanti di surga akan dapat 1000 istri. Lucu ya, tuduhan ini sering dilempar dengan penuh percaya diri, padahal sama sekali nggak ada dasarnya. Banyak orang jadi bingung. Nah, di video kali ini saya akan bongkar semuanya, dari mana asal tuduhan aneh ini. Kenapa sampai ada orang yang tega menyebarkannya? Dan apa sebenarnya pengharapan orang Kristen tentang kehidupan kekal? Saya jamin, kalau kalian simak sampai akhir, kalian bukan hanya bisa menjawab tuduhan ini dengan mudah, tapi juga semakin yakin bahwa iman Kristen berdiri di atas kebenaran, bukan dongeng. Jadi, siapkan kopi atau teh hangatmu, mari kita simak diskusi ini bersama-sama. Muslim kok Anda mengucapkan shalom? Di dalam hadis itu dikatakan, janganlah kamu menyerupai suatu kaum karena kamu akan termasuk bagian dari mereka. Gimana Bang Ridwan? Anda ini kan sudah termasuk lama nonton Edis TV. Sudah termasuk lama menyimak Edis TV. Anda sudah mengakui banyak Anda akui bahwa saya mengatakan kebenaran. Lalu bagaimana Anda masih tetap Islam? Itu yang saya sangat heran. Ya, susah Bang mau ninggalin Bang. Oh, ini yang kemarin itu ini ya. Karena orang tua, karena keluarga gitu ya. Nanti tidak dapat warisan gitu, betul? Enggak. Terus gimana? Serius dulu Bang, serius yuk. Ya saya mau tanya ini Bang ya. Apa itu? Kenapa orang Kristen panggil Tuhannya Bapak? Karena hubungan antara kita dengan Bapak itu seperti hubungan antara anak dengan Bapak, Bang. Itu bahkan ada lagunya. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Ada lagunya itu. Bang, yang namanya bapak, ya? Bang, yang namanya bapak secara naluri dia pasti mencintai anaknya, betul nggak? Betul. Betul. Iya. Apalagi Bapak yang di surga begitu, Bang. Sedangkan dalam agama Islam, Allah itu jangan sekali-kali Anda katakan Bapak. Iya. Iyalah, nggak boleh itu. Nggak boleh. Maka Gus Dur pernah buat satu joke, tapi joke-nya ini benar. Orang Kristen itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhannya karena dipanggil Bapak. Betul. Nah, sementara orang yang paling jauh dengan Tuhannya itu Islam. Dipanggilnya panggil namanya dan pakai toa. Itu Gus Dur yang bilang loh, yang bilang seorang Muslim. Begitu Bang. Lucu. Anda punya anak atau Anda punya orang tua pasti, betul? Punya. Ya. Pasti yang namanya secara naluri, pasti bapak itu bawaannya pengen melindungi anaknya, betul? Betul. Iya. Itu sudah naluri itu. Begitu. Itulah makanya orang-orang Kristen memanggil dengan panggilan Bapa. Begitu. Sedangkan orang Islam manggil Tuhannya dipanggil namanya. Apa nggak kurang ajar? Bang, kita saja ada nggak orang yang muda panggil orang tua namanya? Udin. Ada nggak?
Iya benar benar benar. Iya, nggak sopan begitu. Siap siap. Bahkan Bang ya, kalau Anda belajar kebudayaan, ini fakta yang nyata di Indonesia ini. Ini salah satu suku di Indonesia namanya suku Batak. Suku Batak tahun-tahun sebelum era undang-undang kependudukan keluar, sebelum ada KTP elektronik, sebelum apa? Itu nama-nama orang Batak itu cuman singkatan doang. Iya. Misalnya C. Simanjuntak. Ya kan? Siapa C itu? Nggak tahu. Anaknya nggak tahu nama bapaknya siapa. Ini betulan loh. Saya ngomong betulan. Karena memang begitu ininya sakralnya gitu loh. Orang nggak sopan panggil nama lu, nggak ada adab, lu kurang ngajar lu ya panggil nama. Gitu. Itu fakta Bang. Itu saya ngomongin itu fakta. Setelah keluar digitalisasi kependudukan, undang-undang kependudukan, orang Batak itu anak-anaknya sudah mulai tahu nama bapaknya. Sebelumnya nggak tahu nama bapaknya siapa. Cuman ABCD doang. T Simbolon, C Simanjuntak, D Siringo-ringo. Begitu, memang betul itu Bang. Tapi orang Islam panggil Tuhannya dipanggil namanya, Udin. Seperti itu. Di dalam Bible, kalau Anda baca dalam Bible, itu juga murid-murid itu tidak ada yang panggil Yesus dengan namanya. Gak ada. Pasti manggilnya Tuhan, sama itu. Rabi, Maran gitu. Dong, masa Tuhan sama Tuhan sama? Ya, Tuhan sama Tuhan tuh sama Bang sebenarnya. Cuman itu namanya terjemahan, namanya bahasa itu berubah Bang. Banyak orang nggak tahu itu. Gitu. Oh iya. Jadi mentuhankan itu sebenarnya definisinya ya menuankan itu. Mentuhankan uang, menuankan uang. Jadi tuan itu lawan katanya apa coba? Lawan kata tuan. Nyonya. Nyonya. Iya, kalau perempuan gitu maksudnya. Sinonim itu Bang, bukan antonim. Sinonim tuan untuk perempuan gitu. Jadi lawan kata tuan itu adalah hamba atau abdi. Jadi ketika Anda menuankan atau mentuhankan sesuatu, maka timbal baliknya Anda itu jadi hambanya. Anda jadi orang yang dikendalikan atau menuruti apa yang disuruhkan kepada Anda. Begitu. Makanya ketika orang menuruti perintah-perintah iblis, makanya dia itu sedang mempertuhan atau mempertuan iblis. Dia menjadi hambanya setan gitu loh Bang. Cuman memang pemahaman orang terhadap ini itu memang belum sedalam itu. Koruptor begitu ya, yang mualaf gitu ya. Seperti Angelina Sondak, dia mualaf, dia korupsi ya kan. Terus apa? Zumi Zola itu seorang muslim, gubernur mana? Jambi atau mana itu? Yang ditangkap KPK itu. Korupsi ya kan? Ya, Jambi. Ya. Ya. Terus siapa lagi? Nurdin, gubernur Palembang, korupsi. Siapa lagi? Gubernur Aceh, korupsi. Gubernur Riau, korupsi. Gubernur Kepri, korupsi. Mereka yang Islam yang korupsi itu berpikir bahwa menyembah setan, menjadi budak setan itu dengan cara itu tadi. Bakar-bakar apa begitu, begini-begini di pohon. Itu menyembah, padahal menyembah setan itu adalah melakukan kehendak-kehendaknya. Mengabdi kepada setan itu melakukan kehendak setan. Mencuri, bersaksi dusta, melukai orang lain, membunuh.
Itu sebenarnya ketika Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan setan itu, sebenarnya seseorang itu telah menjadi abdi setan, penyembah setan. Cuman di masyarakat penyembah setan itu ya ke batu-batu itu, ke pohon-pohon gitu. Itu menyembah setan. Padahal tidak sesimpel itu, Ferguso. Begitu loh. Oke. Seperti itu, Bang. Saya mau tanya lagi nih Bang. Silakan. Nih Abang pernah ngomong ya, katanya orang miskin itu tidak cocok sholat katanya gitu. Kenapa Orang Abang bisa ngomong Islam gitu? tidak cocok sholat. Begini, bukan itu yang saya katakan. Orang miskin. Bukan Orang itu yang saya miskin. katakan, Bang. Yang saya katakan, sholat itu hanya bisa dilaksanakan dengan sempurna oleh orang-orang kaya yang kerjanya tidak susah, seperti orang-orang yang bekerja susah. Contoh, Bang, kalau dia juragan, dia mau sholat 10 kali sampai jidatnya itu nggak masalah. Atau dia kerjanya merampok, begitu, nggak masalah dia sholat. Ya, Tapi kalau orang Bang bayangkan, dia taruhlah pekerja bangunan, lagi masang-masang anu begitu, ya kan? Tiba-tiba Allah Akbar, Allah. Mau ditinggalin kerjaannya. Ya, Bagaimana kalau dia seorang penjual bakmi? Penjual bakmi itu, Bang, kalau jual gorengan, jual bakmi itu jam 6 sama jam 7 itu jam rame-ramenya customer. Itu lagi jam-jam makan malamnya orang itu. Bagaimana di jam makan malam, di jam rame-ramenya malah ditinggalin? Makanya saya bilang, sholat itu hanya bisa dikerjakan dengan baik oleh orang kaya. Orang miskin bakalan susah gara-gara sholat itu, Bang. Saya berapa kali saya pergi ke toko, entah itu toko makanan kah, entah itu toko pulsa kah, entah itu apa. Berapa kali saya lihat setelah saya sampai di depannya sedang sholat. Emang lu kira gue kesini mau tahu lu lagi sholat? Akhirnya apa? Pergi ke toko lain, beli di toko lain, hilanglah pelanggannya. Makanya saya bilang, Bang, sholat itu cuman bisa dilaksanakan oleh Muhammad dan para pengikutnya yang kerjanya adalah ngerampok. Bang, kerjaan apa yang dilakukan oleh Muhammad dan pengikutnya kalau bukan ngerampok? Kalian viralkan dan laporkan ke Mabes Polri. Muhammad dan para pengikutnya kerjanya ngerampok. Ngerampok Bani Yahudi di Khaybar. Ngerampok apalagi? Itu namanya gonimah. Gonimah itu artinya harta rampokan, harta jarahan. Dan itu Abdul Somad sudah pernah ngitung, jumlahnya miliaran. Mana? Di dalam Al-Quran ada itu gonimah, hasil jarahan atau rampasan perang. Makanya dulu Islam itu, Bang, ngembangkannya begitu. Pergi dia ke satu bani, ke satu satu wilayah, ditawarkan agama Islam. Kalau tidak mau agama Islam, itu kampung tuh diserang, diambil wanita-wanitanya, hartanya diambil. Memang begitu, mau gimana? Itu fakta. Coba Islam mana yang datang ke sini yang mau bantah itu? Memang seperti itu, Bang, Islam itu. Sejarahnya memang begitu. Islam itu dikembangkan dengan pedang. Yang ngomong itu seorang ulama besar. Mau dengar? Ya, silakan. Baik, saya putarkan lagi ya. Islam dikembangkan dengan pedang. Nih ya. Sabar ya, tenang teman-teman. Sabar ya, sabar.
Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Islam dikembangkan dengan pedang. Pasti bahasa lama ya. Bang, yang ngomong ini itu seorang ulama, seorang penceramah agama Islam. Perhatikan ya. Kalian dengarkan ini. Perhatikan. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Itu bang. Jadi dulu biar Anda tahu, kumpul-kumpul, sholat Jumat gitu. Itu adalah bagaimana mengumpulkan umat untuk kira-kira bani mana yang mau ditaklukkan. Itu sebenarnya. Coba sekarang saya tanya, selama Anda orang Islam, pernah nggak ada khutbah Muhammad? Khutbah Jumat Muhammad? Pernah. Selama Anda jadi orang Islam, pernahkah Anda mendengar isi daripada khutbah Jumat Muhammad? Pernah. Apa isi khutbah Jumat Muhammad? Ya, yang baik-baik. Bang, kenapa perempuan nggak ikut sholat Jumat? Anda tahu nggak kenapa? Ya mungkin udah aturannya kali. Iya, kenapa kok bisa begitu? Ya nggak tahu juga kalau begitu. Karena mereka bersiap-siap untuk menyerang satu kaum lain. Makanya barang siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali, maka dia tapir. Perempuan gak ikut. Karena memang pada waktu itu sejarahnya sholat Jumat itu adalah salah satu ajang berkumpul dan mempersiapkan mana kampung yang akan diislamkan. Kalau tidak mau diislamkan, mereka harus menyerahkan ini, duit, money. Harus menyerahkan duit. Enggak lah, itu kan dulu. Sekarang enggak lagi. Bang, coba baca surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah 29, coba. At-Taubah ayat 39. 29. Oke. Banyak orang tidak tahu Muhammad itu hidup dari menjarah. Banyak orang Islam nggak tahu itu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Tuh. Udah. Sampai apa diperangi, Bang? Hingga apa di situ? Hatta, sampai kapan mereka diperangi? Yes. Gak ada di sini, gak disebut. Coba baca lagi yang benar. Di bagian-bagian akhirnya. Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Sampai apa? Hingga apa? Hingga mereka membayar jizyah. Membayar. Dengan patuh dan tunduk. Sampai membayar, Bang. Ini nih. Sampai mereka nyerahin duit. Jadi diperangi mereka itu sampai membayar. Selama nggak bayar diperangin terus, Bang. Coba apakah berhenti ayat itu ketika mereka tidak membayar? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
yang tidak beriman kepada hari kemudian, yang tidak beragama dengan agama yang benar, hatta sampai mereka membayar pajak, sampai mereka membayar jizyah. Jizyah itu maksudnya upeti, duit. Kalau mereka tidak bayar duit, perangi. Makanya bang, pernah nggak buka Injil, pernah nggak Yesus mengajak para pengikutnya untuk kayak begitu, perangi itu sampai mereka bayar duit, perangi? Nggak pernah bang. Ini yang saya beritahukan kepada orang Islam. Wahai orang Islam, bangun. Kalian lagi ngikutin siapa? Bangun, bangun, bangun. Kalian itu lagi ngikutin orang seperti itu, yang disuruh memerangi sampai membayar. Ini mau ngajarin agama apa mau minta duit Muhammad? Gimana? Dan Muhammad mendapatkan miliaran itu bang. Sudah pernah dengar Abdul Somad menghitung hasil dari gonimah atau harta jarahannya itu? Pernah dapat? Pernah hitung? Sudah bang sendiri yang ngomong. Iya, miliaran bang. Makanya saya bilang, waktu Muhammad belum jadi nabi, istri dia satu. Pekerjaan dia konon katanya berdagang dan menggembala domba. Setelah dia jadi nabi, istrinya banyak dan pekerjaannya ganti jadi menjara. Saya ngomong begini bang, memang pahit bang, memang terkesan seperti penghujatan. Tapi yang saya katakan benar, bahkan saya memberikan tantangan kepada seluruh umat muslim untuk membuktikan bahwa yang saya katakan itu salah. Ya cuman tadi yang masalah itu ya, yang masalah orang miskin nggak pantas sholat itu kan. Saya tidak Cuman mengatakan mereka tidak pantas sholat. Ini bang, makanya perkataan saya, Semangat sholat mereka, Bang. itu hanya mampu, hanya bisa dijalankan dengan sempurna oleh orang-orang kaya. Sementara orang-orang yang pekerjaannya itu berat, itu nggak mungkin bisa sholat bang. Karena sholat itu nyusahin orang. Bayangin, abang lagi gongseng, pelanggan lagi banyak, tiba-tiba Allah, suruh sholat. Itu pelanggan kabur semua bang. Lapar gak bisa diajak kompromi. Orang lapar tuh bawaannya emosi. Namanya lagi lapar. Ini orang lapar Ya, malah cuman ditinggal ada yang sholat. paham, Gimana? Bang. Lagi yang pula paham. bang, di dalam agama Islam itu nggak boleh kerja malam. Menurut Al-Quran, diciptakan siang untuk mencari nafkah, malam untuk beristirahat. Makanya bang, jadi orang Islam itu hidup Anda akan ribet bin jelimet, ruwet. Masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri. Pagi-pagi harus ngambil air, sirup embus 3 kali. Ruwet bang, jadi orang Islam itu ruwet. Itu beneran nggak itu orang Islam nggak boleh bekerja malam hari? Ada Al-Quran di situ? Handphone. Baik, coba ketik di situ surat sebentar ya. Saya ini kan ya, sabar bang. Saya akan ketikkan suratnya. Bentar. Sabar ya bang ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 47. Coba Al-Furqan Al-Furqan ayat 47. 47. Itu ada banyak surat bang. Salah satunya surat Al-Furqan ayat 47. Coba. Iya ya, dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Coba.
Sesuai dengan Al-Quran. Siang diciptakan buat apa? Untuk berusaha, betul? Kerja, betul? Malam buat apa? Istirahat. Buat tidur. Makanya Rijal malam-malam masih buka spare part. Rijal motor. Ruwet bang. Saya kan sudah pernah bilang, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, betul-betul Anda pelajari Al-Quran itu, pegang omongan saya, tidak lama lagi Anda akan telepon tukang loak untuk membawa Al-Quran itu keluar dari rumah Anda. Buktinya sudah banyak bang, Al-Quran dijual di pasar loak. Ada yang inbox pada saya. Ada yang inbox sama saya, bang, benar katamu bang, ternyata Al-Quran banyak dijual di pasar loak sekarang. Benar. Kalau Anda pergi ke pasar loak, sekarang sudah banyak Al-Quran di sana. Berarti sudah banyak orang Islam yang menelpon tukang loak. Bro, tolong ini angkut buku dari rumah saya. Bagaimana tidak Anda kirim Al-Quran ke tukang loak? Kalau isinya menyusahkan Anda. Saya sudah pernah bilang, kenapa orang Islam masih nyimpen Al-Quran di rumah? Karena satu, tidak pernah dibaca. Dua, dibaca tapi Arabnya saja. Makanya dia tidak pernah tahu isinya. Kalau dia tahu isinya, malam-malam nggak boleh kerja, sedangkan saya kerjanya malam. Ini gimana ini buku ini? Saya kerja malam, sama dia nggak boleh kerja malam. Gimana? Ruwet, bang. Ya. Coba bantah omongan saya. Bantah Bingung omongan juga sih saya, tunjukkan bahwa yang saya katakan tuh nggak benar. Memang kadang Bingung omongan juga saya itu kalau- menyakitkan bang, saya akui itu. Bang, omongan Anda ini terlalu tajam, menyakiti. Tapi itu bentuk kepedulian saya kepada kalian. Lebih baik kita pahit di depan bang, tapi manis di belakang. Daripada kita bermanis-manis di depan, tetapi ujung-ujungnya pesan kita nggak sampai. Begitu loh. Dan kita sudah sering loh ngobrol nih Bang Ridwan. Misalnya Anda sudah mengakui bahwa umat Islam banyak meminum kencing hewan. Ini sering saya bahas nih karena ini mudah dan lumrah begitu. Coba bang, yang namanya manusia minumin kencingnya binatang, minumin kencingnya hewan, itu waras atau enggak? Kan pasti tidak waras. Kalau saya nggak setuju bagaimana? Berarti Anda berpikir bahwa manusia yang minum kencing hewan itu dia berakal sehat? Enggak, itu saya nggak setuju itu. Buat apa? Tapi Anda akui kan ada orang seperti itu kan? Ada, saya juga lihat kemarin di YouTube-nya Ruben Onsu, dia lagi ke sono gitu. Nah, dia lagi ngecek itu. Untung dia nggak minum kencing onta. Kalau dia minum kencing onta, sudah kita bahas. Banyak juga yang salah paham tuh mengenai Ruben Onsu. Karena banyak juga orang-orang Kristen yang dia nggak nonton video saya dengan utuh. Saya bilang begini, saya tahu Sarwenda sama anaknya itu siapa, Betran itu, saya tahu itu bukan Muslim, saya tahu. Yang saya katakan, karena Ruben dia seorang mualaf, dia sudah masuk Islam, maka dia itu harus mengikuti apa kata Muhammad. Nah seandainya Ruben mualaf dan dia masih beristrikan Sarwenda, maka memang seharusnya menurut ajaran Muhammad, Ruben itu menyuruh Sarwenda menyusui anak angkatnya.
biar Ruben tidak cemburu. Memang itu ajaran Muhammad gimana? Tetapi bagaimana mungkin Sarwenda mau? Karena dia bukan pengikut Muhammad. Kan begitu. Nah, banyak orang Kristen tidak nonton video itu dengan utuh. Begitu loh Bang. Kalau Anda punya istri, kemudian Anda punya anak angkat. Anak angkat itu kan lama-lama besar, betul nggak? Lama-lama dia berkumis dan berjanggut, betul? Ya. Nah, menurut Muhammad, apa yang harus dilakukan kalau keadaannya sudah seperti itu? Anda pergi kerja. Taruhlah Anda bekerja sebagai supir misalnya. Ya kan? Di rumah Anda, istri Anda dan anak angkat Anda yang sudah dewasa, taruhlah umur 18 tahun. Pikiran Anda mungkin akan melayang kemana-mana. Nah, menurut anjuran Muhammad, istrimu harus menyusui anak angkat itu. Itu Muhammad yang nyuruh, Bang. Gimana? Susah, sulit. Kalau kita nolak bagaimana? Berarti Anda menganggap Muhammad mengajarkan hal yang sesat. Coba, yang nonton ini pasti ada salah satu di antaranya ustadz. Kenapa mereka nggak berani naik? Coba, ustadz kenapa nggak berani naik? Karena mereka takut mengiyakan saya. Karena memang itu ada dalam literasi Islam. Menyusui pria dewasa. Hadisnya ada, sudah kita bahas itu kemarin panjang lebar. Udah dewasa ngapain disusuin? Ini tanya sama Muhammad gimana? Kok tanya sama saya? Ya bener kan, udah dewasa ngapain disusuin? Itulah makanya saya bilang. Makanya kalau Anda mengikuti baca hadis, ini kok begini isinya, ini kok begini, pasti Anda akan panggil tukang loak supaya hadis itu dibawa, disingkirkan dari rumah Anda. Dan sudah banyak, Bang, sudah banyak Islam secara sadar menolak isi hadis. Mereka dengan kesadaran penuh, mereka mengatakan bahwa isi hadis itu banyak aneh-aneh. Yang saya bilang, kenapa isinya aneh-aneh begitu, terus Anda biarin di rumah? Nanti nggak takut dibaca sama orang lain di rumah Anda? Makanya segera singkirkan buku itu dari rumah Anda. Al-Quran itu malah sudah menyuruh, berimanlah kepada kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi karena orang Islam baca Quran dalam bahasa Arab, luput itu dari mereka. Akhirnya yang dibaca malah buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Akhirnya apa? Orang Islam berbondong-bondong ke Arab, main lempar-lemparan batu. Setan makam Abu Jahal, setan Abu Jahal itu. Bayangin, Bang, antri puluhan tahun, nabung puluhan juta, bayar hotel, bayar visa, bayar agentur. Yang makmur jaya orang Arab, Man. Hotelnya penuh, dagangannya laku. Coba, Bang, ketika Anda memilih Yesus, bukan memilih Muhammad, pasti Anda tidak pergi ke Arab main lempar-lemparan batu. Pesan Yesus cuma sederhana. Bagaimana kita hidup, melakukan apa yang berkenan kepada Dia. Nggak usah ribet-ribet.
Ke Arab lah, cium-cium batu lah. Ngapain? Ikut Yesus simple. Hidup kudus tidak bercacat. Udah. Begitu. Walaupun kita kan masih manusia, pasti ada jatuh bangun. Ya itulah, kalau jatuh bangun. Begitu. Emang kalau saya ikut Yesus ya, mungkin saya nggak akan bersama istri saya gitu loh. Berat, susah. Bisa bang, makanya diberikan pengertian kepada istri. Bilang Berat, susah. kepada istri, wahai istri, sebenarnya kita ini lagi ngikutin orang yang seperti ini loh, yang nyuruh-nyuruh kita besok pergi ke Arab, nyiumin batu di sana. Gak bakal didengar, gak bakal didengar. Ya, itu bagaimana cara Anda, Bang? Caranya ya harus pandai. Coba, sesuai dengan ajaran Islam, istri boleh nggak dipukul? Gak tahu saya. Boleh. Coba buka surat An-Nisa ayat 24. An-Nisa 24. ini Al-Quran semua ya? Quran, Bang. Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu mahal untuk menikahinya, bukan untuk berzina, karena kenikmatan yang Itu berapa, telah Bang? kamu An-Nisa berapa? dapatkan dari An-Nisa ayat 24. Oh, 34 maksud saya. Maaf, salah. 34 bukan 24. Ya, Silakan. laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nyusus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Itu tambahan itu, Kan Bang. tetap- Gak ada itu pukullah mereka dengan tidak menyakitkan. Itu bagaimana penerjemah ingin menyensor bagaimana Al-Quran mengajarkan kekerasan kepada seorang istri. Gak ada itu pukullah dengan tidak itu ayatnya jelas, pukullah mereka. Bahkan kata bila perlu itu gak ada di situ. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus itu maksudnya melawan, Bang. Maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Maksudnya itu dikurung di tempat tidur. Maksudnya pisah ranjang. Maksudnya tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan pukullah mereka. Itu sebenarnya tinggalkanlah mereka di tempat tidur itu maksudnya dikurung itu, Bang. Saya nggak setuju dengan istilah pisah ranjang itu. Bahkan istrinya Muhammad itu nggak boleh keluar dari rumah. Apakah boleh istrinya Muhammad keluar dari rumah, Bang? Nggak boleh. Gimana? Coba buka surat Al-Ahzab ayat 33. Al-Ajab Nah, Al-Ajab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tuh. tunaikanlah zakat, dan taat
Allah Rasulnya. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Coba sebelum 33 coba ke 32-nya coba. 32-nya apa? Dua. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Terus, tiga-tiganya? Dan? Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku orang-orang jahiliyah dahulu. Iya, disuruh dikurung dalam rumah. Makanya itu menjadi inspirasi perempuan-perempuan di negara-negara yang menerapkan syariat Islam. Tidak boleh perempuan keluar sendiri. Ruwet bang, udah saya bilang ruwet. Kalau Anda pergi ke negara-negara dengan menerapkan syariat Islam, perempuan jalan sendiri nggak boleh. Nyupir itu perempuan sebenarnya nggak boleh. Baru di Arab itu baru dibolehkan, itu baru-baru saja. Pergi keluar tanpa suami tidak boleh. Ya, berbicara dengan cara menundukkan diri tidak boleh. Tidak boleh. Ruwet. Hang out, perempuan-perempuan hang out begitu nggak boleh. Makanya saya bilang nggak boleh cari nafkah juga ya? Gimana? Nggak boleh mencari nafkah perempuan di mana? Perempuan-perempuan Islam ya itu kan tidak boleh mencari gitu. nafkah karena Al-Quran yang mengatakan bahwa karena laki-laki yang memberi nafkah mereka. Cuman kalau suaminya masih kekurangan kan harus dibantu juga kan? Ya nggak boleh dalam agama Islam, kerja perempuan tuh kerjanya di rumah. Di rumah bang, perempuan itu kerjanya. Jelek sih saya. Ya gitu aja ya pesan saya kepada Bang Ridwan. Anda sudah bukan sekali dua kali naik bang. Saya tidak sabar menunggu kabar dari Anda bahwa Anda sudah meninggalkan agama Islam. Anda sebenarnya dalam hati mau ya, tapi keberatan nanti istri nanti menceraikan atau bagaimana gitu, betul? Gimana bang? Jangan jangan begitu bang. Bingung juga mau jawab. Ya nggak apa-apa lah, ya di hati saja simpan jawaban itu. Tapi yang jelas untuk Bang Ridwan, yang saya katakan itu semuanya benar. Mulai sekarang makanya sudah saya bilang 2025 ganti Tuhan, jangan Muhammad lagi tetapi Yesus. Ya. Oke? Jadi ganti yang selama ini Anda ngikutin Muhammad, ganti menjadi mengikuti Yesus, begitu. Selama ini Anda menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan, ganti yang dijadikan suri tauladan adalah Yesus. Ya, selama ini Muhammad pemimpinmu, ganti Yesus pemimpinmu. Berhentilah dipimpin oleh orang dalam kubur. Jangan serahkan hidupmu dipimpin oleh mayat dalam kubur, tapi serahkanlah hidupmu dipimpin oleh Dia yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tuh bang ya. Mungkin ini adalah perkataan yang berat dan ini tidak semudah membalik telapak tangan.
Pasti Anda dalam hati merasa setelah mengetahui kebenaran Anda sangat kecewa dengan mendalam dengan Muhammad. Tapi memang seperti itu. Puluhan tahun, belasan bahkan puluhan tahun Anda sudah percaya setelah tahu Muhammad begini. Lalu Anda merasa sangat kecewa. Tapi itulah fakta yang harus saya katakan. Tidak mudah, butuh proses. Saya sangat paham itu, Bang. Ada, Bang, Islam yang begitu ngeyelnya 7 tahun kemudian, Bang. 7 tahun. Dia zaman Facebook dulu berdebat dengan saya habis-habisan. 7 tahun kemudian baru dia nelpon saya, baru dia ngomong. Bener yang dulu kamu katakan. Bayangkan 7 tahun lamanya loh. Lama. Gitu. Pantasannya Pak Ibrahim itu ya, murtad dia pantasannya. Pak Saifuddin Ibrahim, dia sudah sering mengatakan dia meninggalkan agama Islam karena dia mengetahui ajaran agama Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Peristiwa bom Bali itu membuat imannya dia goncang. Bagaimana Yesus menghidupkan orang mati, Muhammad mematikan orang hidup. Gitu loh, Bang. Muhammad membawa pengikutnya dengan membawa alat-alat persenjataan perang. Tetapi Yesus tidak pernah membawa pengikutnya untuk memaksa orang lain supaya ganti agama. Nggak ada. Begitu. Pokoknya mulai sekarang renungkanlah apa yang saya katakan ini. Itu, Bang, ya. Oke? Siap. Oke, begitu saja Bang Ridwan ya. Oke, terima kasih Bang Ridwan. Terima kasih. Sama-sama Bang Ridwan. Selamat malam, keturunkan ya. Saudara Fandi, Anda sudah di atas. Ya, Ya, salam Muslim, Bang. Bang. Ya, salam Bang, salam. Abang Muslim, Saya Kristen Bang, Kristen. Kristen. Bang, ini forum tanya jawab Islam Kristen, sebentar aja, Bang. Sebentar Bang. Sebentar, ada yang perlu di... Silakan. Gini Bang, Silakan, barusan Bang. kita masuk di komalnya Yusufi tadi. Dia bilang dia nantang suruh Bang Edis masuk di komalnya dia gitu. Saya lagi live, Bang. Kalau ini sebaliknya aja, coba dia suruh sini. Saya sudah berkali-kali ke sana, Bang. Tadi saya bilang gitu juga Bang, dia nggak mau. Malah dia Iya. bilang Bang Edis yang masuk ke roomnya dia gitu. Di sana ada berapa yang nonton? Di sana tadi dikit kayaknya, sedikit. Ya, di sini saja itu yang 11.000 gitu. Oh gitu. Ya. Gitu, Bang, ya. Tadi soalnya kita masuk di roomnya dia tadi kan kita kan apa namanya mengenai saya tanya gini tadi kan apakah benar di Islam itu 72 bidadari. Malah dia bilang gini, jangankan 72 bidadari, kalau di Kristen aja 1000 itu 1000 bidadari. Apakah itu benar Bang Edis? Ya, begini. Jadi biasanya ini walaupun Kristen tetap saya ini kalau memang jelas tujuannya. Gini, Bang. Mereka biasanya akan menjawab bagaimana Yesus menjanjikan 100 istri katanya. Karena di dalam Bible ada kata-kata barang siapa yang meninggalkan ayah, ibu, anak, istri, hartanya maka akan diberikan kepadanya 100 kali lipat. Jadi orang-orang Islam itu hanya mengutip istri itu. Oh, Padahal gitu. itu sebenarnya bukan istri begitu enggak, tapi itu satu paket. Ayah, ibu, istri akan diganti 100 kali lipat. Bayangin Bang, kalau bapaknya diganti jadi 100. Itu dia nggak jelasin seperti itu tadi Bang. Iya. Terus saya bilang langsung saya bantah gini Bang. Mungkin itu apa namanya perumpamaan itu. Tapi dia bilang Betul. Itu bukan. maksudnya begini, bukan berarti bapaknya jadi 100, emaknya jadi 100, bukan. Istrinya jadi 100, bukan berarti begitu. benar yang aku bilang perumpamaan itu Bang ya. Ya, itu maksudnya bagaimana Tuhan akan menggantikan sesuatu yang ditinggalkan itu berlipat-lipat ganda, begitu maksudnya. Bukan istrinya Oke dah, Bang. jadi 100, Ntar saya masukin bapaknya lagi di jadi komennya 100. dia. Bayangin Suruh- kalau bapaknya jadi suruh dia 100, masuk. kan tambah ruwet.
Makasih gitu Bang ya? Edis ya. Ntar saya masukin Sama-sama, komandan Yusuf. sama-sama. Ya, bilang Sama-sama Bang. masukin Saya turunkan ya Bang ya. Oke Bang Edis. Oke Terima Bang, kasih saya Bang Edis. turunkan. Yuk, shalom. Sebentar. Bisa nggak nyalakan kamera? Oke. Ya. Ya, Bang Riyadi Adi. Hendak Anda utarakan, Bang. Saya cuma ingin menanyakan saja, Bang Edis. Tadi itu ada siapa itu? Seorang Muslim yang naik itu kah? Yang Siapa? Bang Edis itu ngajak ke mana? Ke Kristen. Mengajak dia ke jalan yang benar, betul. Untuk berhenti ngikutin Muhammad, tetapi mengikuti Yesus, betul. Apa keahlian Yesus itu, Bang Edis? Untuk menuntun orang ke jalan yang benar, memberitakan kebenaran bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Apa? Bang Edis, patutkah seorang Yesus itu untuk disembah dan untuk dituhankan? Patutlah. Daripada menyembah dan menuhankan Muhammad, gimana? Seperti orang Islam? Masa manusia sama manusia mau dijadikan Tuhan? Terus Anda mau menuhankan batu? Tidak. Menuhankan Tidak mau Muhammad? menuhankan batu. Saya tidak mau menuhankan Muhammad. Emang menuhankan itu apa? Karena itu seorang itu kayak Yesus itu kan seorang manusia. Betul. Manusia itu dia terlahir dari perempuan. Betul. Nah, bagi saya pribadi, kayak Yesus itu mustahil untuk menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya semesta alam ini. Karena dia seorang Anda manusia. ini berbicara mengenai menuhankan atau menjadikan sang pencipta. Karena tidak ada yang bisa dijadikan sang pencipta. Ini makanya sering salah paham. Gini, Riyadi, dengarkan saya, dengarkan. Nah, ya. Bisakah seorang ibu diganti? Bisakah Anda mengganti yang melahirkan Anda? Oh, ya, memang tidak bisa. Dengarkan saya dulu. Bisakah Anda mengganti yang menciptakan Anda? Ya, tidak bisa, memang. Bisakah Anda mengganti Tuhan Anda? Oh, ya tidak bisa. Kalau saya sih, kalau Tuhan saya Allah, tetap Allah. Oke, baik. Orang Islam, Tuhannya adalah Allah. Taruh seperti itu. Ketika dia masuk Kristen, apakah Tuhannya dia masih bertuhankan Allah? Ya tetap beda lah. Nah, berarti dia bisa ganti Tuhannya, betul? Ya kalau masuk Kristen, Nah, pasti ini mulai berganti lagi, Tuhannya. mulai lagi. Dengerin pelan-pelan. Bang, tenang. Kalau ada orang Islam pindah dari Islam ke Kristen, bisa nggak dia ganti yang melahirkan dia? Oh iya tidak bisa. Tidak bisa. Tetap. Kalau tetap ibunya akan tetap sama, tidak berubah, betul? Oke. Betul. Ketika ada orang Islam pindah dari Islam ke Kristen, apakah sang penciptanya menjadi ganti? Ganti yang menciptakan dia bukan itu lagi, bukan yang semula? Ya tetap sama, tidak Tetap bisa. sama. Tetapi Tuhannya ganti nggak? Ya Tuhannya ganti. Nah, iya makanya saya bilang Tuhannya ganti. Tadinya Tuhannya Allah, sekarang Tuhannya jadi Yesus. Tadinya Tapi Tuhannya bagi saya Muhammad, gini, sekarang Bang Idis. makanya saya dari dulu sudah bilang, Bang, Anda ngerti nggak sih definisi mempertuhan itu apa? Mempertuhan itu bukan mengartinya menjadikan dia sang pencipta. Bukan itu arti mempertuhan. Mempertuhan itu adalah membuat dirimu di bawah kendali kuasanya sehingga kamu melakukan apa yang diinginkannya. Ketika kamu menjadi Islam, kamu akan membuat dirimu melakukan apa yang Allah inginkan, apa yang Muhammad inginkan. Nyium-nyium batu, lempar-lempar batu. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Karena itu kan memang dari ajarannya Bang Idis. Memang dari ajarannya. Iya, makanya Jadi, saya agama itu bilang, ajarannya kan Bang. beda-beda. Pertanyaan, dengar.
pertanyaan Anda tadi, layakkah Yesus dipertuhan? Memang Yesus harus dipertuhan. Jangan merokok, Bang. Jangan merokok, nanti kena ban sama TikTok. Oh, saya tidak ada itu, Bang Edis, tidak ada band bagi saya. Maksud saya begini, ke pertanyaan Anda tadi awal kan, apakah layak menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Keinginan supaya manusia menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bapa di sorga ingin supaya manusia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, supaya Yesus berdaulat atas dia, sehingga Yesus diikuti, dipatuhi, ditaati, sebagaimana orang-orang mengikuti, mematuhi Bapa di sorga. Makanya Yesus itu Tuhan untuk kemuliaan Allah. Berarti Tuhan orang Kristen itu ada dua lah. Sedangkan Tuhanmu ada dua, nggak masalah. Gimana sih ini? Tuhan saya tetap satu, bukan dua. Iya, belajar dulu agama Islam. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Tidak usah tanya-tanya itu, Bang. Iya, nggak usah juga Anda di sini. Kalau nggak usah tanya itu, nggak usah di sini. Belajar dulu lagi, belajar sana. Iya, jadi memang banyak orang yang tidak paham sebuah definisi gitu. Tuhan ditanya Tuhan itu apa, nggak tahu Tuhan itu apa. Tuhan itu ya Tuhan itu. Tuhan sama Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Di dalam bahasa Arabnya kata itu adalah Rob. Di dalam bahasa Ibraninya Yunaninya Kurios. Di dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Sama itu. Dua kata yang sama. Jadi Anda itu diwajibkan menjadikan Bapa sebagai Tuhan, Roh Kudus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Begitu maksudnya. Jadi Anda itu miliknya. Begitu, kepunyaannya. Kalau Anda kepunyaannya berarti Anda ngikutin dia. Orang Anda saja kepunyaannya, gitu. Sulit nyadarin kalian. Kalau Anda mengikuti setan, berarti setan itu jadi tuan Anda. Anda kepunyaan setan. Hidup Anda itu milik setan. Sehingga Anda melakukan keinginan-keinginan dia. Yo, silakan. Al-Quran juga berbicara hal yang sama. Jangan kamu mempertuhan setan, mempertuhan hawa nafsu, mempertuan hawa nafsu itu. Apakah maksudnya orang yang menuhankan hawa nafsu, mempertuan hawa nafsu, maksudnya menjadikan hawa nafsu sang pencipta? Ya, botol kamu nanti. Menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, itu artinya bukan menjadikan Bapa di surga sebagai sang pencipta, tapi menjadikan dia sebagai sosok yang kepadanya kamu patuh tunduk. Menuhankan hawa nafsu bukan membuat hawa nafsu jadi sang pencipta, tapi membuat hawa nafsu sebagai sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Orang menuhankan saja kamu nggak pernah lulus. Gimana kamu mau diskusi dengan saya? Ini sudah kita bahas terus menerus. Sulit ini memang. Ayo silakan. Silakan muslim. Saya mengundang kalian untuk naik kemari. Bawalah satu argumen yang baik supaya kita itu berdiskusi, tapi isi diskusi kita itu berbobot daging begitu loh. Ya. Jangan kita itu diskusi yang seperti diskusi dua orang awam.
Makanya pentingnya kita berbicara mengenai sebuah definisi, ya. Ketika kita, ntar nih, saya kasih lihat nih ya kepada teman-teman ya, sabar. Sabar teman-teman ya. Oh enggak, sebentar ya, kita kasih naik dulu ada sabar. Aryan Prasetya. Aryan Prasetya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, nggak tahu nih TikTok ini kayaknya dia karena kemarin itu masih ada kasus-kasus yang live TikTok ditangguhkan. Jadi penonton TikTok tuh memang sekarang ini lagi nggak jelas gitu. Kadang-kadang tiba-tiba 30.000, kadang-kadang 17.000, kadang-kadang 11.000. Jadi nggak tahu penonton kita sebenarnya berapa, kita nggak tahu. Nggak ngerti itu. Karena kan kemarin baru kasus kan. Ya silakan Aryan. Halo Aryan. Oke baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Jawardana. Dia di kolom komentar tadi bilang katanya Muslim. Kita kasih kesempatan. Iya Jawardana, silakan nyalakan kamera. Iya bang. Ya silakan. Yo, ini gimana nih ya? TikTok kena gas air mata ya. Jadi nggak jelas matanya, nggak jelas, kita kena gas air mata. Kadang-kadang 11.000, kadang-kadang 17.000, kadang-kadang lompat gitu. Penontonnya masih belum nggak jelas ini penonton TikTok. Halo bang, apa Iya, kabar? Muslim bang ya. Selamat malam, Muslim. Selamat malam juga bang. Muslim ya. Semangat, bang. Iya. Ya silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan bang? Ini bang, Bible mengerjakan bahwa Yesus berdoa meminta pertolongan Allah. Pertolongan Allah dari mana? Yang orang jangan ada lah bang. Berani 5. Matius 26 Coba dibaca. 9, coba baca. Di mana Ya, Yesus silakan. dengan tatap tangis dan air mata memohon kekuatan dari Allah Bapa untuk menghadapi Allah. penderitaan dan Sejak kematian. kapan Allah jadi bapak? Nah, saya mau tanya, Tuhannya Kristen itu ada berapa kayaknya ya? Sejak kapan? Sebentar, kita satu bahas dulu satu topik sampai kita beres. Oke. Oke, Pak. Sejak kapan Allah itu bapak? Dah, kadang kan Mulai pening dia. Gini, sebentar. Roh Kudus itu Tenang, gimana itu tenang. pakainya? Betulkah Ya, Yesus? Tenang. Iya, Bang. Ya, ya. Betulkah Anda mengimani bahwa Yesus memanggil Bapak di surga itu dengan Bapak? Ya, saya nggak tahu. Setahu saya Tiba-tiba Allah. mendadak tidak tahu. Lah kepriwek son. Ya, gimana kan namanya diskusi. Saya kan Islam. Saya nggak tahu, butuh penjelasan. Baik. Di dalam Bible Yesus itu berdoa, betul? Iya, Yesus betul, berdoa kepada Bapa di surga. Yang jadi masalah, kenapa umat Muslim berdoa kepada Allah Tuhan karangannya Muhammad? Memang benar. Karena memang Muhammad itu mengajarkan kita itu berdoa kepada Allah. Definisi Tuhan itu apa, Bang? Allah itu siapa? Allah itu Tuhan seluruh alam. Katanya siapa? Kata saya. Bukan, kata Muhammad. Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kul, katakanlah. Wallahu ahad, dialah Allah. Allahus somad, kan yang maha satu. Apa somat Lam itu? yalid walam yulad. Somat itu Tidak apa? beranak dan tidak juga diperanakan, Pak. Baik. Nah, Sudah? itu namanya Tuhan berkuasa, Pak. Baik. Saya akan tunjukkan siapa Allah sebenarnya.
Memang Anda ini nekat yang nyata ya. Baik, Iya. saya tunjukkan. Yang Anda kata-katakan Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan, yang jumlahnya 1. Nih, ini. Saya kasih tunjuk. Seperti apakah Tuhannya orang Islam? Nah ini, bentar ya. Saya tanya sama Anda. Ini beranak nggak? Lah, itu bukan Bang, dijawab Tuhan, aja bang. Saya Bang. tanya, apakah ini beranak? Itu bukan Tuhan. Semua Tenang, orang Islam. tenang. Saya nggak nanya, tenang bang. Saya nggak nanya. Iya, iya. Saya tanya, ini beranak nggak? Enggak. Enggak. Beranak. Diperanakkan nggak? Enggak. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Tenang. Sekarang saya tanya lagi. Iya, iya. Anda percaya nggak bahwasanya orang-orang Muslim berbondong-bondong mereka melambaikan tangan kepada ini, labbaik Allahumma Iya, labbaik, percaya. betul? Percaya betul. Oke. Apa arti labbaik Allah? Saya datang ya Tuhanku. Nah, saya datang ya Tuhanku sambil kalian melambaikan tangan ke arah ini. Makanya Tuhan kalian itu ya ini. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Engkau tidak beranak. Batu ini beranak? Nih, cari di dalam Tidak. Al-Quran Batu ini dijelaskan diperanakan? apa itu Tuhan saya. Tidak. Batu ini satu? Ih. Ini, Batu Bang, tidak coba beranak cari di dalam kitab saya. dan diperanakkan. Waduh. Tereret. Lihat orang Islam, apakah ya Ka'bah itu Tuhan saya? Hai Tuhan orang umat Islam. Tereret. Sadarlah kalian. Tereret. Kenapa ke Tuhan? Abang itu meminta Batu doa tidak kepada Allah. beranak dan diperanakkan. Tereret. Katakan Masa Tuhan tereret. Tuhan minta tolong, bahkan nama setan aja takut tuh. Gimana? Sama setan aja takut gimana? Ada di dalam ini. Bagaimana Anda ini ngarang bebas dari satu tema ke tema yang lain? Kita bahas begini loh. Ya, Ketika Anda Abang mengatakan bahwa Yesus berdoa kepada Bapa, betul? Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Sekarang saya tanya, apakah umat Islam mengikuti Yesus berdoa kepada Bapa di surga? ini mengikuti jelas. Oke, kalian berdoa kepada Allah. Allah. Apakah jelas. Allah itu Bapa di surga? Bukan, dia Tuhan. Bukan Bapak. Dia Iya, Tuhan berarti saya. kalian tidak mengikuti Yesus, pengen. Malah nih Bang. Sekarang saya Tanya ya. tenang. Apakah Allah punya anak? Tidak. Oke, apakah Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah bapaknya? Allah itu adalah bapaknya? Dalam itu Yesus itu dalam apa namanya? Matius 26:39. Coba lihat tuh, Bang. Itu kan kita Berat. apa? Kepriwet to surun kisrun. Mbok ya kita ini menjangan standar ganda. Coba tenang dulu, Kisrun, tenang. Begini. Kamu mengatakan bahwasanya Yesus berdoa kepada Allah. Iya. Dan Allah itu adalah Bapaknya. Makanya kami diajarkan berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Sekarang saya tanya, dengan bermodalkan seperti itu, kamu ingin mencari pembenaran. Lihat tuh, Yesus saja berdoa kepada Bapa. Sekarang saya tanya, apakah umat Islam berdoa kepada Bapa di surga? Tidak. Islam Terus itu ngapain Anda bawa isu itu? Nah, ini kan saya mau tanya, katanya Yesus Tuhan, kenapa kok berdoa? Oke. Kenapa kok minta tolong? Baik, Kenapa? tenang. Tanya. Tenang. Saya sadarkan Anda. Pelan-pelan ya. Ya, silahkan. Baik. Nih, saya putarkan dulu Anda video bagaimana saya berdiskusi dengan orang-orang Islam yang berdiskusi dengan saya. Sabar ya. Oke. Nih. Perhatikan. Kepada Ustadz Abdul Somad, Sabar, tenang nih. Sini nih. Nih. belum berdebat dengan Edis TV, tas
asik ngaji, akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Perhatikan. Satu ya. Perhatikan. Kemudian yang kedua. Dijawab dulu. Dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke. 2. Terus yang ketiga. Bukan cuma itu, Uncu PI juga mengakui nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Oke, Rob. Oke, baik. Itu paling Kemudian ini, disetting, sebentar, Bang. Uncu PI. Di Uncu dalam PI kitab belum. saya aja udah. Tenang. Ya. Satu lagi. Untuk Edis bahwa UPI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Oke. Begini. Anda mengatakan bagaimana Yesus yang Tuhan Rob, tapi berdoa kepada Tuhan Rob. Ya karena Yesus bukan Tuhan dalam pengertian dia Bapa di sorga. Makanya dia berdoa kepada Bapa di sorga. Nah, Muhammad yang Rob saja berdoa kepada Rob yang Allah. Anda tidak pusing di situ. Kenapa Anda pusing? Tolong carikan di kitab saya bahwasanya Muhammad itu Tuhan. Carikan. Kalau memang iya. Oke, saya ada yakin. Al-Quran di situ? Ada nggak? Ada Al-Quran di situ nggak? Ada. Nah, bukakan surat Yusuf ayat ke-23. Balik lagi ke sini. Nabimu Yusuf itu punya 2 Rob itu. Silakan dibaca. Nanti Bang nih, aduh si jamnya. Nanti dulu bentar ya. Yusuf ayat 23. Ya, silakan. Allati huwa fi baitiha. Oke. Langsung aja. Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya, dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Bukan Muhammad ya. Ya, terus. Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku, tuan. Oke. Tuan. Oke, bahasa Bukan Arabnya apa di situ? Tuhan. Bahasa Arabnya Robi, betul nggak? Inahu Robi, betul nggak? nanti dulu. Nanti dulu katanya. Innahu Rabbi ahsana. Oke, Innahu Rabbi. Yang bilang Innahu Rabbi siapa itu? Innahu Rabbi itu sesungguhnya Tuhanku, Allah. Siapa nih? Allah, tadi suamimu. Bukan. Tadi coba baca terjemahannya. Sesungguhnya suamimu, Innahu tuanku, betul. Innahu itu merujuk kepada suami. Robbi itu menunjuknya kepada Allahnya. Tidur di bawah sana, tidur di bawah sana, tidur di bawah sana tidur. Jadi teman-teman, kenapa kalian orang-orang Islam bingung ada Rob berdoa kepada Rob? Muhammad saja Robmu berdoa kepada Robnya. Bingung Anda itu. Ya silakan. Ini saya balikin kepada kalian ini. Sungguh nekat yang nyata ya. Udin. Yuk silakan Udin. Sebentar, ini kita blokir dulu nih si Udin. Sabar.
Biar dia nyari-nyariin akun ini nggak ketemu lagi. Kasihan ya. Setelah diblokir udah sialan nggak ketemu lagi. Bikin akun lagi deh, bikin email lagi. Aduh, ya. Kita kasih naik ada Gus Yadi. Ya, Gus Yadi. Ya Bang, selamat malam Bang. Silakan Gus Yadi, selamat malam. Nyalakan kamera Gus. Ya gimana Bang? Oh, ini lagi. Gimana kabar Gus Yadi? Nggak boleh naik toh Bang? Boleh. Kenapa tidak boleh? Gimana kabar Madura? Aman? Aman. Aman. Yang Kondusif. Ya, gimana Bang? Apa yang mau kita diskusikan malam ini Bang? Gimana pertanyaannya ini? Gimana? Udah banyak yang kita bahas tadi Bang. Mengenai Muhammad itu robnya umat Islam. Itu kan tema sudah terlalu sering. Ya, yang lain saja Bang Edis. Ya, Anda akui Muhammad robnya umat Islam? Iya. Iya. Allah robnya umat Islam? Rabbul Alamin. Ya. Betul nggak Allah berdoa kepada Muhammad? Betul. Oh, betul nggak Muhammad berdoa kepada Allah? Iya, mendoakan umatnya. Iya. Jadi ada Rob berdoa kepada Rob kan? Enggak, kalau Allah kan Rabbul Alamin. Enggak sekarang. Iya, sekarang enggak. Ada Rob berdoa kepada Rob. Gimana ini? Pusing pala Barbie. Kenapa kalian heran melihat Tuhan berdoa kepada Tuhan? Sedangkan di agama kalian aja Rob berdoa kepada Rob. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bukan Coba Tuhan. buka surat Al-Ahzab ayat 51. Silakan. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, itu utusan Allah. Rob bukan dia. Ya Rob. Rob Muhammad Rob Allah Rob berarti Rob kalian kalau berapa? Allah kan Rabbul Alamin Bang Edis. Ya kabur dia, kabur. Gak ada lu tangan saya pegang, hilang dia. Di media sosial kita sering melihat ada polemikus Muslim yang berusaha menyerang iman Kristen dengan tuduhan aneh. Salah satunya adalah klaim bahwa orang Kristen akan mendapat 1000 istri di surga. Sekilas, tuduhan ini mungkin terdengar lucu, tapi sebenarnya serius. Karena kalau dibiarkan, orang awam bisa mengira bahwa tuduhan itu benar adanya. Padahal, setelah kita periksa dengan teliti, klaim itu jelas salah, tidak berdasar, dan hanyalah bentuk manipulasi terhadap isi kitab suci. Mari kita bahas dengan sederhana dan runtut. Apa isi Lukas 18 ayat 28-30 sebenarnya? Kalau kita membuka Alkitab, Lukas 18 ayat 28-30 menceritakan begini, Petrus berkata bahwa para murid sudah meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus. Yesus lalu menjawab bahwa siapapun yang rela meninggalkan rumah, keluarga, atau harta demi kerajaan Allah, akan menerima berkat berlipat ganda sekarang, dan pada akhirnya akan menerima hidup kekal. Di bagian ini, Yesus sama sekali tidak berbicara tentang istri di surga. Tidak ada kata 1000, tidak ada kata istri, dan tidak ada janji kenikmatan jasmani. Jadi, kalau ada polemikus Muslim yang memaksakan tafsir 1000 istri, mereka jelas sedang menambahkan sesuatu yang tidak pernah tertulis. Kenapa polemikus Muslim menyebarkan tuduhan ini? Ada beberapa motif yang biasanya melatar belakangi tuduhan semacam ini. 1. Mencari kelemahan, mereka ingin menunjukkan bahwa iman Kristen aneh atau tidak masuk akal. Karena tidak menemukan hal nyata yang bisa diserang, maka mereka menciptakan tuduhan palsu. 2. Membuat ejekan. Tuduhan 1000 istri dipakai sebagai bahan olok-olok, supaya orang Kristen terlihat konyol di mata orang awam. 3. Mengalihkan isu.
Dengan menuduh Kristen punya ajaran 1000 istri, mereka bisa mengalihkan perhatian dari ajaran dalam tradisi mereka sendiri tentang kenikmatan jasmani di surga. Bonus bersetubuh dengan 72 bidadari. Apapun motivasinya, jelas tuduhan ini tidak jujur. Dengarkan pesan Yesus di Lukas 18 ayat 28-30 agar tidak salah paham. Kalau dibaca dengan jujur, pesan Yesus di bagian ini sebenarnya sangat mulia. Mengikut dia memang ada harga yang harus dibayar. Petrus dan para murid meninggalkan keluarga, pekerjaan, bahkan harta demi mengikuti Yesus. Itu pengorbanan yang besar, tapi Yesus menegaskan bahwa Allah tidak akan berhutang. Siapapun yang rela berkorban demi kerajaan Allah akan diberi ganti berlipat ganda, bukan dalam bentuk materi yang sama, melainkan dalam bentuk keluarga rohani yang baru, sukacita, dan damai sejahtera. Janji terbesar bukanlah kenikmatan jasmani, melainkan hidup kekal bersama Allah. Dengan demikian, konteksnya bukan tentang pernikahan di surga, tapi tentang komitmen dan pengorbanan iman. Bagaimana iman Kristen memandang surga? Iman Kristen tidak mengajarkan bahwa surga adalah tempat untuk menikmati hawa nafsu atau memperoleh kesenangan jasmani. Surga bukanlah pasar kenikmatan atau tempat untuk mengumpulkan pasangan. Surga adalah keadaan di mana manusia hidup dalam kasih Allah yang sempurna, tanpa dosa, tanpa penderitaan, dan tanpa air mata. Pusat kebahagiaan surga adalah Allah sendiri, bukan hal-hal duniawi. Karena itu, gagasan 1000 istri di surga bukan hanya salah, tetapi juga merendahkan gambaran surga yang begitu agung menurut iman Kristen. Mengenai pernikahan, indah di dunia, tetapi sementara. Pernikahan adalah anugerah dari Allah untuk manusia di dunia ini. Pernikahan mempersatukan pria dan wanita dalam kasih, membentuk keluarga, dan menjadi wadah pertumbuhan iman. Namun, pernikahan adalah bagian dari kehidupan duniawi yang sifatnya sementara. Dalam kekekalan, manusia tidak lagi hidup dengan kebutuhan biologis atau struktur sosial seperti di dunia. Fokus hidup kekal adalah pada hubungan dengan Allah, bukan pada pernikahan manusiawi. Dengan kata lain, surga tidak diwarnai oleh urusan seksual atau jumlah pasangan, melainkan oleh sukacita rohani yang tidak terhingga. Berikut ini cara menanggapi tuduhan polemikus dengan bijak. Bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan polemikus Muslim yang menyebarkan tuduhan ini? 1. Jangan tersulut emosi, mereka memang sengaja melontarkan fitnah untuk memancing reaksi. Kita harus menjawab dengan tenang. 2. Tunjukkan faktanya. Katakan saja dengan jelas, Lukas 18 ayat 28-30 tidak pernah bicara soal 1000 istri. Buka Alkitab, tunjukkan teksnya, dan biarkan semua orang menilai sendiri. 3. Gunakan kesempatan untuk bersaksi. Alihkan percakapan ke hal yang lebih penting, apa sebenarnya pengharapan Kristen tentang hidup kekal. Dengan begitu, tuduhan mereka justru menjadi pintu untuk memberitakan kabar baik. Ini adalah pelajaran penting dari polemik ini. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, kenali iman kita. Jangan sampai kita tidak tahu isi Alkitab sendiri. Kalau kita paham, tuduhan seperti ini mudah sekali dipatahkan. Jangan mudah percaya, selalu periksa dulu klaim yang dilontarkan orang lain, apalagi kalau mereka menyebut pasal dan ayat. Gunakan hikmat, tuduhan bisa menjadi kesempatan untuk menjelaskan iman Kristen dengan cara yang sederhana tapi tegas. Dapat kita simpulkan, tuduhan polemikus Muslim bahwa Lukas 18 ayat 28-30 mengajarkan 1000 istri di surga adalah fitnah yang tidak berdasar. Ayat itu tidak pernah menyebut 1000 istri. Yesus sedang berbicara tentang pengorbanan mengikuti Dia, janji berkat rohani, dan hidup kekal. Surga menurut iman Kristen bukan soal kenikmatan jasmani, tapi soal bersatu dengan Allah dalam kasih yang sempurna. Jadi kalau ada yang melontarkan tuduhan itu, jawablah dengan sederhana, itu tidak ada di Alkitab. Lukas 18 ayat 28-30 bicara soal pengorbanan demi Kristus dan janji hidup kekal, bukan soal istri di surga. Saudara, polemik memang akan selalu ada. Polemikus Muslim mungkin akan terus melemparkan tuduhan-tuduhan yang aneh dan tidak berdasar. Tetapi kita tidak perlu takut. Kebenaran tidak berubah hanya karena difitnah. Iman Kristen berdiri di atas dasar yang kokoh, Yesus Kristus sendiri. Dan pengharapan kita bukanlah kenikmatan jasmani yang fana, melainkan kehidupan kekal dalam hadirat Allah yang penuh kasih. Karena itu, mari kita tegaskan sekali lagi, orang Kristen tidak percaya akan 1000 istri di surga. Yang kita nantikan adalah persekutuan kekal dengan Allah,
sumber segala sukacita. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bagikan video ini agar banyak orang mendengarkan kebenaran ini. Salam murid Kristus.